Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-mufaddali ala kafatil makhluqati al-idlaq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabil mujahidin at-tahirin. Amma ba'du. Wa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa tsabbit aqdamakum. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada insan pilihan manusia budiman, Nabi besar yang dibesarkan oleh Zat yang maha besar, baginda Nabi besar Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Melalui mimbar khutbah Haji Baris Bulan yang mulia ini, saya berwasiat kepada diri para pribadi dan para jamaah sekalian, marilah kita tingkatkan iman Islam kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Karena dengan modal iman, modal Islam yang ada pada diri kita, tidak ada lain Allah masukkan kita ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam ayat Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa tsabbit aqdamakum. Hai orang-orang yang beriman. Kita disebutkan oleh Allah orang-orang yang beriman. Kalau dikatakan orang-orang yang beriman, maka otomatis mau tidak mau, suka enggak suka, kalau disebut namanya kita orang beriman, maka kita harus menjalankan perintah Allah. Apa diantaranya perintah Allah yang kita laksanakan? Yaitu kita melaksanakan ibadah kepada Allah, melaksanakan salat kepada Allah, melaksanakan puasa kepada Allah, melaksanakan, mengamalkan apa yang Allah perintahkan kepada kita. Kalau kita sudah menjalankan, pasti Allah akan bantu, pasti Allah akan tolong kita. Kalau seandainya ada seseorang dia nggak mampu dalam bidang materi dan sebagainya, banyak jamaah kita, saudara-saudara kita, kalau seandainya sudah lama dia nggak melaksanakan atau nggak berangkat haji, orang yang nggak mampu, orang yang susah, jangankan mau berangkat haji, makan haji juga nggak mampu, bahkan Senin Kamis, karena dia udah panggilan Allah, Allah akan tolong, Allah akan bantu. Di Jakarta aja nggak usah jauh-jauh, ada seorang yang hanya jualan daun. Berapa untungnya daun? Karena dia pengen banget berangkat haji. Kalau lihat dari kemampuan nggak cukup, makannya juga susah. Karena niat iktikad yang mantap, niatnya yang bersungguh-sungguh. Tahu-tahu ada yang nolong dia. Tahu-tahu ada yang bantu dia. Tahu-tahu ada yang berangkatin dia. Padahal kalau dari segi ekonomi nggak cukup, apalagi saat ini. Bahkan begitu mahalnya kita melaksanakan ibadah haji, tapi Allah katakan in tansurullaha yansurkum. Kalau kamu bantu agama Allah, akan aku pasti bantu kamu. Nggak disangka-sangka, dibantu Allah. Jalannya dari mana aja itu tentara
tentara Allah. Kalau emang Allah udah ngasih, gampang aja. Yang nggak disangka-sangka Allah kasih. Ya Allah, apa benar saya akan berangkat haji? Iya. Emang kayak tahun dulu orang tua kita berangkat, tahun ini nyetor, tahun ini juga berangkat. Kalau sekarang enggak, nunggu dulu 15 tahun, lama banget. Tapi emang udah pertolongan Allah, dia hari ini melaksanakan pembayaran haji. Tahun ini juga diberangkat, kita nggak tahu. Banyak kawan-kawan saya yang model kayak begini. Padahal saya baru kemarin, tahun ini udah berangkat. Kenapa? Ada hal lain. Bukan kuroda, bukan. Kuroda mahal. Hampir 400 juta, 500 juta. Ini ukuran standar kita. Reguler yang kita bisa. Tapi kalau Allah udah bantu, gampang aja. Allah udah kasih, mudah aja, nggak susah-susah. Begitulah kalau kita memperjuangkan agama Allah. Mayu ajim syair Allah, ketika dia mensyiarkan, membantu agamanya Allah. Salah satu kita nggak tahu kejadian kemarin di Sidoarjo. Dia juga berjuang, dia juga menuntut ilmu. Tahu siapa yang sangka kalau seandainya pesantrennya ambruk? Siapa yang sangka? Saya bertahun-tahun dulu belajar di pesantren, ngerasain bagaimana keberadaan dunia pesantren saya. Ngerasain saya 10 tahun saya melaksanakan dari SMP terus sampai alia, terus sampai mengabdi di pesantren. Bagaimana rasanya di pondok? Tahu-tahu dia berjuang bisa dirilah. Kita nggak tahu. Tapi karena dia udah memperjuangkan agama Allah, dari rumah, dari seluruh Nusantara yang ada di Indonesia, dia berangkat untuk melaksanakan ibadah. Dia melaksanakan yang mana menuntut ilmu. Mayu'adim sya'irah, dan mensyiarkan agama Allah. Belajar menuntut ilmu. Akhirnya di satu tempat Allah berikan takdir. Maka orang itu adalah orang yang mati syahid akhirah. Orang yang mati menuntut ilmu itu adalah matinya mati syahid. Syahidnya syahid akhirah, bukan dunia lagi, tapi syahidnya syahid akhirah. Apalagi dia melaksanakan ibadah sholat 5 waktu. Bagaimana rasanya? Walaupun kita hari ini nggak di dunia pesantren, tapi kita bisa bantu dengan bantuan kita ya, kita mampu. Kita hadir dari rumah kita menuju tempat Masjid Al-Islam, bisa bilillah. Kita membantu madrasahnya Ustadz Sakir, bisa bilillah. Walaupun jangan dilihat daripada rupiahnya. Intan suruh yansurukum, pasti Allah akan bantu dari mana aja. Ya, aneh nggak gablok punya duit. Kalau kata mau alim dulu, ada di kantong kita segitu, ya udah segitu, nggak usah dilihat lagi. Tapi kita simpen usaha kita dulu. Adanya 10.000, ya udah 10.000, yang 15.000-nya kantongin. Mu'alim ngajarin saya begitu. Saya ngaji sama Buya Abdurrahman Naif, Allah yarham. Tiap Sabtu saya ngaji waktu dia masih hidup. Sama mu'alim kita ngaji. Pesen begitu tuh. Berarti apa? Kita memperjuangkan agama Allah dengan sekemampuan kita. Apa yang kita bisa, apa yang kita peroleh, nanti Allah akan bantu. Nanti akan Allah tolong kita. Begitulah hebatnya. Kita melaksanakan ibadah aja. Ibadah kita sholat segala macam udah mensiarkan buat kebutuhan kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada seseorang nelayan, ketika dia nelayan sampai usianya tua, sampai
sampai usianya tua dia baca tuh tiap hari sholawat kepada Nabi. Dia baca tuh sholawat kepada Nabi, apalagi malam Jumat sampai hari Jumat sekarang ini, sampai nanti menjelang akhir daripada Jumat, sampai dia tua dia nelayan itu dia baca sholawat, tapi bacanya salah. Shollu alaihi wasallam, shollu alaihi wasallam, kata dia. Ada seorang kiai rombongan datang, kiai-kiai ustaz-ustaz datang, pas lagi naik perahu turun, didengerin tuh orang tua tadi baca sholawat. Ditanya, Pak, udah berapa tahun baca sholawat? Dari sejak saya kecil sampai saya tua seperti ini. Terus dia buat jalan, buat jaringan, nelayan, kerjaan itu aja tuh. Ditegur, Pak, buat izin soli, kata dia, oh soli, didengerin tuh. Emang orang udah tua kan otaknya, pemikirannya suka lupa loading. Terima kasih ya Tuhan setelah udah mengingetin saya. Terima kasih ya Tuhan sudah mengingetin saya bacaan sholawatnya. Iya, akhirnya tuh ustadznya, kiainya berangkat gitu. Ternyata orang udah tua lupa bacaannya. Tadi solu soli, solu soli, solu soli, solu soli, lupa namanya orang udah tua. Namanya juga udah tua, maklumin kita juga begitu. Makanya kalau kita jangan sampai pikun, banyak baca Quran, insya Allah jauhkan dari pikun kita. Mu'alim tuh ngajarin saya, walaupun ba'da maghrib seayat kita baca di Al-Quran, menghindarkan dari kepikunan kita masa tua ini. Tuh mu'alim ya Allah, masa tua ini sampai pikun kita. Banyakin baca Quran, walaupun satu ayat, dua ayat, nggak apa-apa, cakep udah. Ini lupa tadi solu soli, solu soli. Ya Allah, itu tanpa disadari orang tua tadi. Kalau Allah udah membantu, kalau Allah udah nolong, Masya Allah, dia lupa juga tuh. Bacaan sholat juga dia lupa segala macam. Tahu-tahu itu perahunya udah sampai tengah-tengah. Dia lari pengen nanya. Ya saya. Itu para ustaz, para kiai yang ada di kapal tercengang-cengang, terkaget-kaget, terheran-heran. Masya Allah, ya Tuhan, tadi bacanya solu apa soli? Apa kata jawabnya? Bapak silahkan baca apa aja dah, terserah Bapak. Makom saya sama makom Bapak lain. Bisa jalan lari di lautan sampai ke tengah. Lihat karomah itu, Masya Allah. Kalau Allah udah ngebantu dengan karomah itu, apa kata itu? Orang pinter, orang alim yang ngasih tahu. Pak, bacaannya gini ya Pak, baik didengerin, tapi dia lupa sampai pengen nanya lagi. Apa itu orang tadi, itu ustaz tadi, guru dari kiai tadi? Masya Allah, sampai dia lupa juga. Tahu-tahu dia lari di lautan, sampai ke tengah. Ditanya di atas air, nggak pakai apa-apa, cuman kaki doang nabrak. Masya Allah, kaki doang nabrak, lewat itu air, lautan di tengah-tengah. Sampai itu alim kiai-kiai yang ada di lautan, dia bingung. Masya Allah, karomah apa ini begitu mulia? Udah kata dia, bapak yang udah baca apa aja boleh dah. Sorry, bapak bukan makomnya saya. Dia makomnya sholawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insan serullah yang suruh enggak tenggelam.
enggak nyemplung. Tuh, kenapa? Karena dia udah bantu agama Allah dengan membaca sholawat. Dari masa mudanya dia sampai tuanya dia baca sholawat. Bagaimana dengan kita? Kita begitu apa kagak pernah baca sholawat 1000 kali? Nah, karomanya inilah semuanya dengan qudrahnya Allah. Mudah-mudahan walaupun sedikit bermanfaat buat kita, bermanfaat buat kita. Kita amalin walaupun sedikit, udah berjuang di hadapan Allah. Allah nggak ninggalin kita. In tansurullaha yarzuqkum wasabbit aqdam, nggak bakalan ninggalin kita. Mudah-mudahan walaupun sedikit ada manfaatnya buat kita. Amin ya robbal alamin. Kita panjang umur, sehat afiat. Walaupun kita punya sedikit ilmu, kita amali. Amin ya robbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatan maqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa liwalidina wa masyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.